warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas materi mengenai jurnal koreksi dan jurnal pembalik. Capaian pembelajaran pada materi kita kali ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan jurnal koreksi dan jurnal pembalik pada transaksi akuntansi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai jurnal koreksi. Kesalahan merupakan hal yang mungkin bisa terjadi dalam pencatatan perusahaan, sehingga perusahaan diharuskan untuk mengoreksi kesalahan pencatatan transaksi tersebut dengan cara membuat jurnal koreksi. Jurnal koreksi tidak sama dengan jurnal penyesuaian. Beberapa perbedaan terkait jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian yaitu terkait dengan waktu pencatatan dan akun yang terpengaruh. Dalam melakukan pencatatan jurnal koreksi, terdapat metode yang bisa dilakukan untuk menyusun jurnal koreksi. Dalam pembuatan jurnal koreksi akan lebih mudah jika dengan membandingkan entry jurnal yang salah dengan yang benar, dengan cara mereverse jurnal yang salah dan mengentry jurnal yang benar. Ilustrasi kasus terkait jurnal koreksi adalah sebagai berikut. PT A menjurnal penagihan piutang sebesar 10 juta dengan menjurnal kas pada pendapatan jasa. Sehingga dalam penyelesaian pada ilustrasi kasus tersebut adalah melakukan analisis terhadap transaksi jurnal tersebut, yaitu di mana pencatatan mengenai pendapatan jasa dan piutang mengalami kesalahan. Selanjutnya, langkah yang dilakukan dalam menyusun jurnal koreksi adalah mencatat jurnal yang salah dan membalik pencatatannya serta menggabungkan dengan jurnal yang benar. Gabungan dari kedua jurnal tersebut akan menghasilkan jurnal koreksi. Jurnal koreksi berbeda dengan jurnal benar. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan jurnal pembalik. Ayat jurnal pembalik tidak selalu harus dilakukan. Jurnal pembalik dilakukan dengan cara mengembalikan atau menghapus ayat jurnal penyesuaian setelah penutupan buku. Akun-akun yang memerlukan jurnal pembalik adalah sebagai berikut. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang masih harus dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir periode. Berikut menunjukkan penggunaan jurnal pembalik. Pada tanggal 5 Januari, perusahaan tidak perlu menganalisis lagi berapa pembayaran utang beban gaji tahun lalu dan berapa pembayaran beban gaji tahun ini. Akun selanjutnya yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka sering timbul apabila perusahaan membayar biaya-biaya untuk beberapa periode sekaligus. Penggunaan ayat jurnal pembalik untuk kasus seperti ini hanya dapat digunakan apabila perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi. Pada kasus berikut diperlukan ayat jurnal balik agar selanjutnya konsisten dalam membukukan transaksi serupa. Selanjutnya adalah akun pendapatan yang masih akan diterima adalah kebalikan dari beban yang masih harus dibayar. Ilustrasi kasus terkait dengan pendapatan yang masih akan diterima adalah sebagai berikut. Perusahaan yang melakukan ayat jurnal pembalik, waktu menerima pendapatan tidak perlu melakukan perhitungan untuk memisahkan pendapatan antar periode. Selanjutnya, ayat jurnal pembalik juga dapat dilakukan pada akun pendapatan diterima di muka dengan pencatatan menggunakan pendekatan laba rugi. Seperti pada ilustrasi kasus di bawah ini, yaitu penggunaan ayat jurnal pembalik dilakukan agar pembukuan konsisten dengan transaksi yang serupa. Demikian penjelasan kami terkait dengan jurnal koreksi dan jurnal pembalik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.